Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Halo teman-teman, kami dari kelompok Alif akan menyampaikan materi dengan judul Indahnya Kehidupan Bermakna. Simak videonya ya. Teman-teman, apakah yang kalian ketahui mengenai iman, Islam, dan ihsan? Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 elemen dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ketiganya ibarat segitiga sama sisi yang saling berhubungan. Setiap muslim harus meyakini dan menerapkan ketiganya secara total. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama mengenai iman, ihsan, dan Islam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tingkat di sisi Tuhannya, ampunan dan rezeki yang mulia. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu rukun iman? Iman berasal dari bahasa Arab amanah yu'minu imanan yang artinya percaya atau yakin. Adapun rukun iman adalah 6 pilar keimanan dalam Islam yang menjadi dasar keyakinan setiap umat muslim dalam berpikir, bersikap, beribadah, dan Rukun iman dalam Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah SWT. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Dan yang keenam, iman kepada hari akhir. Yang pertama ada iman kepada Allah. Artinya kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak ada sekutu baginya. Semua yang ada di sekitar kita seperti pohon, langit, hewan, dan juga diri kita sendiri adalah ciptaan Allah. Dengan beriman kepada Allah, kita harus selalu bersyukur, berdoa, dan menaati perintahnya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal keburukan, Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita menjadi lebih yakin bahwa semua petunjuk hidup berasal dari Allah. Keempat, ada iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul artinya kita yakin bahwa Allah mengutus para nabi dan Rasul sebagai pembimbing umat manusia agar hidupnya tidak tersesat dan selalu berada di jalan yang benar. Rasul-Rasul Allah membawa wahyu dan petunjuk yang harus kita ikuti. Jumlah nabi dan Rasul ada 25. Contohnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Jadi sebagai umat Islam kita harus meneladani akhlak para Nabi dan mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Meyakini hari kiamat adalah bagian dari rukun iman, di mana dunia ini akan berakhir dengan kehendak Allah. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi kiamat kecil, seperti bencana, kematian, dan fitnah, serta kiamat besar seperti matahari terbit dari barat dan munculnya Dajjal.
Setelah kiamat terjadi, semua manusia akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Artinya, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Qada adalah ketetapan Allah sejak awal penciptaan. Misalnya, umur, rezeki, dan jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita berhasil dalam ujian, mendapat rezeki, atau mengalami musibah. Semua itu merupakan bagian dari qadar Allah. Maka, sebagai seorang Muslim, kita harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi juga ikhlas menerima hasilnya, karena semua diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. 3 karakteristik iman. Yang pertama, iman bersifat abstrak, artinya tidak dapat diukur kadarnya karena iman terletak di dalam hati. Yang kedua, yaitu iman bersifat fluktuatif, artinya bisa mengalami naik turun tergantung dari amal dan perbuatan kita setiap hari. Dan yang ketiga, yaitu iman memiliki tingkatan, maksudnya tingkatan keimanan dalam setiap orang beriman bisa berbeda. Semua tergantung pada seberapa besar usaha kita memperkuat iman di hati. Mari kita berusaha meningkatkan iman kita setiap hari, agar kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya adalah makna dan hakikat Islam. Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salam atau saum, yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Adapun secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat, dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Sumber dan kesempurnaan Islam. Agama Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Namun, mengingat agama samawi lainnya telah diubah, maka istilah Islam hanya merujuk pada ajaran Nabi Muhammad, yakni Al-Quran dan Sunnah Sahih. Nah, dalam perwujudan sifat rahmat dan rahim Allah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan agama yang sempurna, melengkapi dan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Karena itu, ajaran Islam akan terus relevan dan akan terus digunakan hingga akhir zaman. Selanjutnya, tahukah kalian apa yang membedakan risalah Nabi Muhammad SAW dengan wahyu-wahyu Allah sebelumnya? Ternyata, sebelum risalah Nabi Muhammad SAW, wahyu Allah bersifat lokal, artinya wahyu tersebut hanya untuk bangsa atau daerah tertentu. Dan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal, yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia hingga hari kiamat. Makna dan hakikat ihsan. Ihsan secara bahasa berarti berbuat baik, berasal dari kata hasunah yang bermakna bagus atau baik. Secara istilah, ihsan adalah kesadaran mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dan mengawasi manusia dimanapun berada. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk selalu berperilaku baik dan penuh tanggung jawab. Orang yang mencapai kedudukan ihsan disebut muhsin. 3 macam ihsan. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihsan kepada manusia. Ihsan kepada manusia di antaranya ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat karib, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu, ihsan kepada anak yatim, dan ihsan kepada fakir miskin. Yang ketiga, ihsan kepada makhluk di antaranya ihsan kepada hewan dan ihsan kepada alam sekitar. Iman, Islam, dan ihsan. Secara teori, iman, Islam, dan ihsan mungkin dapat dibedakan, tetapi dalam prakteknya, ketiganya bersifat tidak terpisahkan. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah kemudian diwujudkan melalui rukun Islam. Pelaksanaan rukun Islam secara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, artinya kepercayaan dan keyakinan. Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh dan tunduk. Dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3 macam orang yang mengamalkan ajaran Islam. 1. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang masih suka meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang dilarang, misalnya malas sholat, suka berbohong, atau melakukan maksiat. 2. Orang yang pertengahan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban pokok seperti sholat, puasa, zakat, dan berusaha menjauhi yang haram, tapi kadang masih meninggalkan amalan sunnah atau sesekali melakukan hal yang makruh. 3. Orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang tidak hanya mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan, tapi juga rajin melakukan amalan sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh dan sia-sia. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah sebaik mungkin. Urgensi iman, Islam, dan ihsan. Untuk menapai jalan ihsan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad, hati, roh, dan rasa. Keempat nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Sang Pencipta semesta. Macam-macam karakter inti yang memiliki 6 unsur. Yang pertama yaitu tobat, artinya berjanji sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa. Yang kedua yaitu wara, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, dosa, dan maksiat. Yang ketiga yaitu zuhud, tidak terlalu cinta dengan kesenangan duniawi. Yang keempat yaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Yang kelima yaitu sabar, mampu menahan diri, mengendalikan emosi dalam menghadapi kesulitan. Yang keenam yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha sebaik mungkin.